Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Yolanda, guru pengajar pada mata pelajaran housekeeping. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari kompetensi dasar 4.4, yaitu menunjukkan jenis dan objek yang akan dibersihkan. Materi yang akan disampaikan adalah pembersihan secara manual atau manual cleaning. Manual cleaning adalah suatu cara atau metode yang dilakukan untuk melakukan suatu pembersihan dengan menggunakan suatu alat atau peralatan dan menggunakan suatu bahan pembersih yang digerakkan dengan tenaga manusia. Ada beberapa cara pembersihan yang dilakukan secara manual. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah pembersihan manual yang umum dilakukan di hotel-hotel, yaitu dusting, sweeping, mopping, glass cleaning, brushing, polishing, dan spotting. Berikut akan dijelaskan mengenai masing-masing metode ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dusting. Dusting adalah satu metode untuk membersihkan, melap debu atau kotoran yang ada pada permukaan suatu perabot atau benda dengan menggunakan lap kain. Dusting dibedakan menjadi dua, yaitu dry dusting dan damp dusting. Dry dusting adalah metode melap suatu permukaan, baik permukaan benda atau perabot, dengan menggunakan lap kering. Sedangkan damp dusting adalah metode melap suatu permukaan benda atau perabot dengan menggunakan lap lembab atau setengah basah. Metode yang kedua yaitu sweeping. Sweeping adalah metode pembersihan terhadap lantai dengan menggunakan alat yaitu sapu atau biasanya kita sebut dengan broom. Alat lain yang sering digunakan yaitu dustpan, di mana dustpan fungsinya untuk menampung debu, kotoran, dan sampah-sampah sementara. Proses yang selanjutnya adalah mopping. Mopping merupakan metode pembersihan terhadap lantai dengan menggunakan alat khusus, yaitu alat pel yang lebih dikenal dengan mop. Jenis mopping sendiri ada dua, yaitu wet mop dan dry mop. Perbedaan kedua jenis mop ini adalah wet mop biasanya digunakan secara menyeluruh terhadap pembersihan lantai, yang mana lantai tersebut harus dibasahi sedemikian rupa sehingga kotoran-kotoran atau debu pada permukaan lantai tersebut dapat dihilangkan dan menjadikan lantai tersebut bersih. Yang mana wet mop ini juga akan ditambahkan bahan pembersih di dalam air sehingga lebih efektif dalam pembersihannya. Sedangkan dry mopping hanya digunakan untuk mengeringkan lantai atau menghilangkan debu-debu kering dari lantai. Dry mopping ini sering digunakan untuk maintenance pada lantai sehari-harinya. Misalnya, terdapat tetesan-tetesan air di lantai sehingga perlu dikeringkan atau dibersihkan secepatnya untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Berikutnya adalah glass cleaning. Glass cleaning yaitu metode pembersihan terhadap objek kaca atau cermin dengan menggunakan alat khusus, yaitu glass squeeze, yang mana alat ini didesain khusus untuk membersihkan kaca dengan cara menarik air yang ada di permukaan kaca atau cermin, baik secara vertikal ataupun horizontal. Berikutnya adalah polishing. Polishing adalah metode pembersihan atau perawatan terhadap benda atau perabot atau permukaan dengan menggunakan lap dan bahan mengkilat yang tujuannya adalah agar benda atau perabot atau permukaan tersebut menjadi mengkilat. Biasanya metode polishing dibedakan menjadi dua, yaitu wood polishing dan metal polishing.
Wood polishing yaitu perawatan terhadap permukaan yang terbuat dari kayu dengan menggunakan bahan kimia khusus dan peralatan manual agar permukaan kayu tersebut menjadi awet dan cemerlang. Metal polishing yaitu perawatan dan pembersihan permukaan pada metal atau besi agar selalu tampak mengkilat, cemerlang seperti baru. Metode selanjutnya yaitu brushing. Brushing adalah metode pembersihan terhadap suatu permukaan dengan cara disikat atau digosok-gosok sehingga kotoran yang melekat pada suatu permukaan dapat terlepas atau hilang sehingga permukaan menjadi bersih. Alat yang digunakan adalah sikat atau brush dan terdapat banyak jenis sikat yang fungsinya disesuaikan dengan area atau permukaan yang akan dibersihkan. Spotting adalah metode pembersihan kotoran atau noda yang membandel pada permukaan benda lunak maupun keras dengan menggunakan bahan-bahan sederhana seperti lap kain, sikat, bahan pembersih khusus, serta alat-alat lainnya. Biasanya spotting tidak selalu dilakukan. Spotting hanya dilakukan jika terdapat noda atau kotoran pada suatu permukaan benda yang susah untuk dihilangkan, sehingga memerlukan pembersihan khusus. Sebelum mengakhiri materi ini, saya akan memperlihatkan salah satu prosedur dan langkah kerja dalam pembersihan secara manual untuk glass cleaning. Dalam proses glass cleaning, lakukan persiapan dimulai dari perlengkapan alat dan bahan. Alat yang harus disiapkan yaitu yang pertama, glass squeeze, dry cloth, spons, dan bahan yang digunakan adalah glass cleaner. Langkah kerja dalam proses pembersihan glass cleaning adalah sebagai berikut. Pertama-tama, gunakan sarung tangan terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembersihan glass cleaning. Kedua, letakkan dry cloth di bagian bawah les kaca untuk menahan bahan pembersih yang menetes. Ketiga, semprot bagian kaca yang kotor dengan glass cleaner yang sudah diisi di dalam botol sprayer, mulai dari sudut atas ke bawah. Jika kondisi kaca sangat kotor, spons permukaan kaca secara merata. Lakukan proses pembersihan kaca dengan menggunakan glass squeeze. Ada 3 metode dalam pembersihan kaca. Yang pertama, gunakanlah metode angka 7. Yang kedua, bisa dengan menggunakan metode angka 8. Dan yang ketiga, dengan menarik kotoran pada kaca dari atas ke bawah. Lap rubber glass squeeze dan les kaca dengan menggunakan dry cloth. Setelah proses pembersihan dilakukan, lepas hand glove atau sarung tangan dan letakkan kembali pada keri-kedi. Susun alat dan bahan dengan rapi. Kemudian, proses yang terakhir adalah kembalikan dan simpan semua peralatan tersebut pada gudang penyimpanan. Demikian proses untuk pembersihan manual dengan metode glass cleaning telah selesai kita lakukan. Demikian penyampaian materi housekeeping pada pembersihan secara manual atau manual cleaning. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.